Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Suhaila Fitriadin di channel ini. Jadi kali ini saya akan membahas teori tentang hierarki kebutuhan. Hierarki adalah suatu tingkatan atau susunan. Maslow sendiri menjelaskan bahwa manusia harus memenuhi kebutuhannya yang paling rendah terlebih dahulu sebelum naik ke tingkat yang jauh lebih tinggi sampai ia bisa aktualisasikan dirinya. Konsep dari teori hierarki ini berawal dari pengamatan Maslow. Ia mengamati perilaku seekor monyet dan kemudian mendapatkan kesimpulan bahwa ada sejumlah kebutuhan yang diprioritaskan oleh individu dibanding kebutuhan lainnya. Maslow kemudian mencontohkan bahwa manusia akan lebih dulu mementingkan untuk memenuhi kebutuhan cairan ketimbang makanan. Karena memang akan lebih berbahaya jika manusia kekurangan cairan ketimbang kekurangan makanan. Hal itu kaitannya tentunya adalah untuk bertahan hidup. Dari permisalan tersebut, Maslow kemudian menyimpulkan juga bahwa tingkatan kebutuhan selanjutnya baru bisa dicapai setelah individu berhasil memenuhi kebutuhan tingkat sebelumnya. Maslow juga menambahkan bahwa untuk individu membutuhkan motivasi untuk bisa mencapai tingkat kebutuhan lanjutan. Motivasi itu terbagi menjadi dua, yaitu motivasi kekurangan dan motivasi perkembangan. Motivasi kekurangan ini memiliki arti sebagai usaha yang dilakukan oleh individu untuk memenuhi segala kekurangan yang dimilikinya. Sedangkan motivasi perkembangan adalah motivasi yang dilakukan oleh individu untuk bisa meraih tujuan atau keinginan mereka sendiri. Pembagian hierarki kebutuhan ini terdapat 5 kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan dasar atau fisiologis, yang kedua ada kebutuhan rasa aman, yang ketiga ada kebutuhan sosial, yang keempat ada kebutuhan penghargaan, dan yang kelima ada kebutuhan mengaktualisasikan diri. Nah, selanjutnya mari kita bahas hierarki kebutuhan tokoh utama dalam novel Eden Shore karya Andre Hirata. Ada kutipan yang mencerminkan kebutuhan fisiologis atau biologis pada tokoh utama dalam novel Eden Shore karya Andre Hirata. Yang pertama, ada pada paragraf 14 halaman 35. Pada bulan puasa, Ikal harus pulang dikarenakan ayahnya sakit. Ia berjalan kaki 30 km dan rasa panas serta lapar tak dapat ia hindari. Perutnya kosong dan kerongkongannya kering. Ia sudah berniat membatalkan puasanya dan mendesak ingin minum karena sudah tidak bisa bertahan lagi. Untuk dapat bisa bertahan di kondisi yang seperti itu, akhirnya ia harus memenuhi energi di dalam tubuhnya. Tampak dengan tindakan Ikal untuk melewati danau dan memenuhi kebutuhan akan rasa hausnya itu dengan berniat untuk minum. Hal ini persis seperti yang telah dikatakan Maslow bahwa kebutuhan makan dan minum merupakan kebutuhan terkuat dari semua kebutuhan lainnya. Kebutuhan ini tidak bisa ditunda atau diacuhkan. Selanjutnya ada pada paragraf ketiga halaman 199. Saat di Sizran, Ikal mengalami nasib yang sial. Ia ditangkap polisi karena mengganggu. Ia diusir dari kantor polisi pada keesokan harinya. Semua barang-barang tertinggal di kantor polisi. Ia tak punya apa-apa sekarang. Rasa lapar menyerbu lelaki itu. Untuk mempertahankan hidupnya, ia menggasak daun-daun plum, walaupun rasanya tidak enak. Namun apa boleh buat, jika Ikal tidak menggasak daun plum itu, maka ia akan kelaparan. Perbuatan yang dilakukan Ikal tersebut dengan memakan daun plum adalah tindakan untuk mempertahankan hidupnya. Selanjutnya ada kebutuhan akan rasa aman. Pada paragraf 1 halaman 37. Setelah menyelesaikan pendidikan di SMA, Ikal yang merupakan tokoh utama dalam novel Eden Shore ini memutuskan untuk merantau ke Jawa dengan tujuan mencari pekerjaan yang lebih pantas untuk dirinya sehingga ia bisa membantu bapak dan ibunya serta bisa menghidupi dirinya sendiri. Ia tidak pergi sendirian, melainkan ia ditemani sepupu kandungnya yang sudah dianggap sebagai kakaknya sendiri, yaitu Arai. Tokoh Ika memenuhi kebutuhan akan rasa aman, yaitu dengan cara merantau ke Jawa untuk mencari jaminan kehidupan yang lebih baik. Hal ini persis seperti yang dikatakan Maslow, bahwa manusia memiliki kebutuhan jangka panjang, yaitu terbebas dari kecemasan atas kelangsungan hidupnya, memiliki jaminan untuk dirinya sendiri. Yang kedua, ada pada paragraf keempat halaman 40. Saat tamat SMA, Ikal merantau ke Jawa dengan tujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik tentunya.
Nasibnya beruntung karena ia diterima di sebuah kantor pos. Perbuatan yang dilakukan Ikal ini tentunya dengan tujuan untuk mendapatkan rasa aman akan menjamin kehidupan jangka panjang. Penghasilan yang akan diperolehnya dari bekerja di kantor pos akan menimbulkan rasa bebas dari ketakutan dan kecemasan dilanda rasa miskin dan ketidakberdayaan ekonomi. Yang ketiga, ada kebutuhan sosial. Yang pertama, pada paragraf 5 halaman 155, Ikal merasakan penerimaan diri dan perasaan dicintai serta dihargai di lingkungan pertemanannya. Ia merasa bahagia memiliki teman yang selalu berusaha menjadi pahlawan untuk dirinya. Hal ini persis seperti yang dikatakan Maslow dalam hierarki kebutuhan akan rasa memiliki dan cinta, yaitu cinta yang tidak berniat memiliki, tidak mempengaruhi, dan terutama bertujuan memberi orang lain gambaran positif, penerimaan diri dan perasaan dicintai, yang membuka kesempatan orang itu untuk berkembang. Yang kedua ada pada paragraf pertama halaman 126. Kebutuhan akan rasa memiliki dan cinta dibutuhkan Ikal sebagai pengakuan akan kehadiran dirinya dalam suatu hubungan baik, persahabatan maupun percintaan. Ikal selalu bertanya kepada Katia bahwa apa benar Katia mencintainya. Dari pertanyaan ini, dapat disimpulkan bahwa Ikal benar-benar membutuhkan rasa memiliki dan cinta dari Katia. Selanjutnya ada kebutuhan penghargaan pada paragraf 1 halaman 126. Kutipan ini menunjukkan penghargaan Katia terhadap tokoh utama yaitu Ikal. Ikal diberi julukan oleh wanita yang ia dambakan. Hal ini menunjukkan bentuk penghargaan orang lain terhadap tokoh utama. Julukan My Man membuat Ikal merasa sangat dihargai dan bentuk kebanggaan tersendiri baginya. Dan yang terakhir ada kebutuhan mengaktualisasikan diri. Ada pada paragraf 1 halaman 132. Sejak kecil Ikal bercita-cita menjadi seorang atlet bulu tangkis terkenal. Namun pengalaman hidup membuat ia banyak belajar dan merubah keinginannya ini. Berdasarkan ilmu yang diperolehnya di dunia perkuliahan, membuat ia banting setir untuk belok arah dan tidak ingin lagi menjadi atlet, melainkan ingin menjadi seorang ilmuwan ekonomi yang terkenal seperti Adam Smith. Ia merasa bahwa dirinya memiliki potensi yang besar untuk menjadi seorang ilmuwan ekonomi. Keinginannya ini merupakan bentuk kebutuhan aktualisasi diri. Maslow mengatakan bahwa tahapan tertinggi dalam tangga hierarki motivasi manusia dari Abraham Maslow adalah kebutuhan aktualisasi diri ini, bahwa manusia akan berusaha keras untuk mendapatkan aktualisasi diri mereka atau realisasi dari potensi diri manusia seutuhnya ketika mereka telah meraih kepuasan dari kebutuhan yang lebih mendasarnya. Hal ini persis seperti yang terdapat pada kutipan bahwa Adam Smith menjadi motivasi bagi Ikal untuk menjadi ilmuwan ekonomi karena ia merasa memiliki potensi tersebut. Sekian pembahasan materi kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.